keturunan lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Bab 787. Hanya pemikiran dan beberapa pekerjaan. Cendekiawan tertinggi memandang Ye Guan dengan sangat serius. Dia tidak bercanda. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Karena garis keturunanku." Maha Guru mengangguk. "Sejak saya kembali, saya telah mempelajari setetes darah yang Anda berikan kepada saya. Saya menemukan bahwa kekuatan darah bumi yang terkandung dalam setetes darah itu jauh melampaui ekspektasi saya." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. "Saya bahkan tidak bisa merasakan batas atas garis keturunan Anda. Ini sungguh luar biasa." Ye Guan sedikit penasaran, "Bagaimana kamu mempelajarinya?" Cendekiawan tertinggi tersenyum dan berkata, "Metode rahasia." Ye Guan tersenyum sedikit. "Garis keturunan ini disebut garis darah setan gila. Ini adalah garis keturunan eksklusif keluarga yang saya. Ini mencapai puncaknya pada generasi kakek saya. Adapun seberapa kuat kakek saya, sejujurnya, saya tidak tahu. Karena sejauh ini, aku belum pernah melihatnya menjadi gila." Sebenarnya dia juga sedikit penasaran. Entah itu dia atau ayahnya, garis keturunan gila itu tidak semurni kakeknya. Oleh karena itu, dia sangat penasaran, apa yang akan terjadi jika kakeknya benar-benar membangkitkan garis keturunan gila itu. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, cendekiawan tertinggi berpikir sejenak dan berkata, "Selain garis keturunan gila ini, kamu juga memiliki 2 garis keturunan khusus di tubuhmu, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya, Grand Master berkedip, bisakah Anda memberi saya sedikit?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk dan 2 tetes darah perlahan mengalir ke cendekiawan tertinggi. 2 tetes esensi dan darah mengandung kekuatan manusia dan kekuatan Yan Huang. Ketika dia melihat 2 tetes sari darah ini, mata cendekiawan tertinggi tiba-tiba berbinar. Dia segera mengeluarkan botol giok putih dan dengan hati-hati mengisi kedua tetes sari darah tersebut. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Cendekiawan tertinggi, bisakah Anda memberitahu kami tentang peradaban Shuro? Saya sangat ingin tahu tentang peradaban Anda." Cendekiawan tertinggi tersenyum dan berkata, "Nama asli saya Sinyu, panggil saja saya Sinyu." Ye Guan sedikit mengangguk. "Oke," Sinyu berkata, "peradaban Shuro kita dimulai 12 miliar tahun yang lalu. Generasi pertama Raja Shuro pada saat itu memperoleh beberapa peluang khusus, sehingga kekuatan mereka meningkat pesat. Akhirnya, mereka memimpin rakyat kita untuk menciptakan peradaban Shuro. Setelah itu, di sana hari-hari, peradaban Shuro kita mulai menaklukkan alam semesta dan merambah peradaban alam semesta lainnya. Akibatnya, kekuatan peradaban kita berkembang pesat." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kami mengabdikan seluruh peradaban kami untuk berlari menuju peradaban kosmik tingkat keempat." Ye Guan sedikit penasaran, berlari menuju peradaban kosmik tingkat 4. Sinyu mengangguk. "Ya." Ye Guan terus bertanya, "Bagaimana membedakan peradaban tingkat ketiga dari peradaban kosmik tingkat keempat?" Sinyu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada 2 cara paling sederhana. Yang pertama adalah memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah menciptakan jalur unik dalam peradaban ini." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Saya tahu peradaban alam semesta hutan, dan nenek moyang mereka semua memulai jalannya sendiri." Sinyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah klan Yuegu yang telah melewati warisan peradaban kosmik tingkat 4 dan mencapai jalan yang unik?" Ye Guan mengangguk. Sinyu menggelengkan kepalanya, "Dia palsu." Ye Guan tercengang. Sinyu menjelaskan,
yang disebut menciptakan jalan sendirian, tidak hanya mengacu pada sebuah alam, tetapi menciptakan jalan besar sendiri, dan itu juga harus menjadi jalan besar yang sempurna. Levelnya bahkan belum melampaui yang ada jalan yang bagus, apalagi jangan bicara tentang melakukannya sendirian. Ye Guan terdiam. Impor paralel, astaga, setelah lama mengerjakannya, orang itu ternyata adalah importir paralel yang besar. Tapi setelah memikirkannya, sepertinya normal. Bagaimanapun, pria itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari pemimpin sekte sebelumnya. Bahkan sekarang, setiap kali dia memikirkan wanita itu, dia merasa sedikit tidak berdaya. Sinyo melanjutkan, buatlah jalan sendiri. Saya telah mempelajari alam ini. Orang kuat di tingkat ini dapat melampaui jalan yang ada dan membuka jalan sendirian. Sederhananya, dia memiliki caranya sendiri dalam berkultivasi dan tidak lagi mengikutinya. Lintasan jalan dan jalur tersendiri juga terbagi menjadi kuat dan lemah, dan terbagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama adalah jalan yang dibuka oleh pihak lain sama dengan jalan yang ada, dan tidak ada perbedaan antara superior dan inferior. Inilah yang kami sebut sebagai ranah jalan yang setara. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Tipe kedua adalah menciptakan jalan yang jauh melebihi jalan yang ada. Tingkat pembukaan independen ini disebut alam pencekikan. Umumnya, orang dengan tingkat ini peradaban kosmik setara dengan peradaban kosmik tingkat ketiga. Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana dengan tipe ketiga? Sinyo berkata dengan suara yang dalam, bersihkan jalan. Ye Guan sedikit penasaran, bersihkan jalannya. Sinyo mengangguk, yang disebut membuka jalan. Berarti setelah dia membuka jalan sendirian, jalan ini telah selesai. Ini adalah cara baru yang memungkinkan orang untuk berlatih dan mengikuti jalannya. Orang yang kuat dari tingkat ini, menurut alam semesta, jika Anda ingin membunuh seseorang, itu seharusnya tidak terlalu sederhana. Cukup 1 kalimat saja sudah cukup. Kosongkan jalannya. Ye Guan terdiam. Dia sedikit tidak yakin apakah sekte masa lalu berada di alam pencerahan. Sinyo melanjutkan, peradaban Shuro kita memiliki sejarah lebih dari 10 miliar tahun. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat membuka jalan. Nenek moyang peradaban terkuat hanya setengah langkah menuju keadaan membuka jalan. Ye Guan memandang Sinyo dan berkata, Nona Sinyo, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan berlari ke peradaban kosmik tingkat keempat. Apakah karena nenek moyang peradaban Anda akan mencapai kondisi pencerahan? Sinyo menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan tercengang. Sinyo tersenyum dan berkata, bukankah saya baru saja mengatakan bahwa ada 2 cara untuk mencapai peradaban kosmik tingkat keempat? Cara kedua adalah teknologi. Jika cara teknologi dapat mencapai alam semesta material, maka kita dapat memimpin seluruh peradaban untuk meningkatkan dan mencapai peradaban kosmik tingkat 4. Ye Guan tiba-tiba penasaran, alam semesta material. Sinyo mengangguk, kamu tahu tentang peradaban Tianxing, kan? Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, Sinyo berkata dengan suara yang dalam, ketika mereka melenyapkan peradaban kosmik, mereka menggunakan api surgawi. Alasan mengapa api surgawi ini begitu menakutkan adalah karena ia dapat mewujudkan alam semesta. Kemanapun ia melewatinya, segalanya berubah, sebagai debu material, kembali ke keadaan paling primitif. Bahkan jalan besar pun bisa terhapus. Alam semesta materi, Ye Guan terdiam, ada api langit di tubuhnya. Sejauh ini api langit tersebut tidak bergerak dan tidak dapat berkomunikasi, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Sinyo tiba-tiba berkata, kita kehilangan peluang sekarang. Selama masih ada peluang, peradaban dan teknologi kosmik kita dapat mencapai tingkat yang benar-benar baru.
Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana mengatakannya. Sinyu tersenyum dan berkata, ribuan tahun yang lalu, kami secara tidak sengaja memperoleh font misterius. Font misterius itu berasal dari peradaban yang kuat. Saya telah mempelajarinya dan menemukan bahwa peradaban kosmik itu setidaknya merupakan peradaban kosmik tingkat 4. Setelah bertahun-tahun penelitian, saya perlahan-lahan mengungkap kata itu dan mempelajari teknik latihan kuno darinya. Sayangnya, itu tidak lengkap, dan saya juga menemui beberapa masalah. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Sinyu, peradaban penyihir sebelumnya, apakah mereka benar-benar peradaban kosmik tingkat 4? Sinyu mengangguk, ya, Ye Guandao, saya ingat Anda menolak kesepakatan mereka. Sinyu mengangguk sedikit, saya tidak bisa menerima kondisi yang mereka ajukan, dan saya tidak bisa menerimanya. Terlebih lagi, apa yang mereka sebut membantu orang lain untuk membuka jalan tersendiri sebenarnya adalah bentuk palsu dari membuka jalan tersendiri, bukan bentuk yang benar. Jalur mandiri. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan kemudian menatap Ye Guan. Niat beradab penyihir ini tidak jelas. Kamu harus berhati-hati saat melakukan kontak dengan mereka. Ye Jian mengangguk. Dia selalu waspada terhadap peradaban penyihir misterius itu. Peradaban tingkat ini pasti punya rencana, dan itu pasti sangat besar. Saat Sinyu hendak berbicara, seorang pemuda muncul di tempat kejadian. Dia membungkuk sedikit dan berkata, cendekia tertinggi, para tetua dan yang lainnya mengundang Anda untuk datang dan mengatakan ada kemajuan baru. Mendengar ini, Sinyu segera berdiri. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, saya punya banyak buku di sini. Anda dapat membacanya sesuka hati. Saya akan kembali kepada Anda setelah saya selesai menangani masalah ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Sinyu melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya. Yin Yan sedang menjilati manisan Hao. Saat dia melihat Ye Guan menatapnya, dia menyeringai. Ye Guan tersenyum, lalu dengan lembut mengusap kepala kecil Yin Yan. Apakah kamu suka membaca? Pikir Yi menggelengkan kepalanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengajakmu bermain. Yin Yan mengangguk dengan cepat. Dia hanya suka bermain ketika dia keluar. Ye Guan meninggalkan istana sekolah tertinggi sambil berpikir. Setelah bertanya-tanya, Ye Guan datang ke aula utama sambil berpikir. Setelah menyerahkan dua sumber leluhur lagi, keduanya memasuki aula langit berbintang muncul. Itu muncul di depan mereka berdua. Bintang-bintang tidak ada habisnya, seperti lautan. Lautan bintang, ini adalah pemandangan peradaban Shuro. Dan tempat ini bukan berasal dari peradaban Shuro. Ini adalah tempat rahasia khusus yang ditemukan oleh peradaban Shuro di alam semesta. Belakangan, orang kuat tak tertandingi dari peradaban Shuro memindahkannya ke sana bersamanya kekuatan magis tertinggi. Tempat ini memiliki kekuatan bintang yang sangat kuat, sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Tidak hanya itu, pemandangan di sini sangat indah, dan juga menjadi tempat yang wajib dikunjungi banyak orang untuk bersantai dan bermain. Ye Guan melihat sekeliling dan melihat ada banyak pria dan wanita yang bermain bergandengan tangan. Meskipun mereka semua adalah kultivator, tidak semua orang memilih untuk memadamkan cinta mereka. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya. Melihat Yin Yan tidak mengalami gejolak emosi, dia sedikit penasaran, bukankah di sini indah? Yin Yan berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum pahit, apakah kamu tidak tertarik dengan tempat ini? Yin Yan menoleh dan melihat ke kejauhan, menjilat manisan haunya, dan berkata dengan lembut, aku telah melihat yang lebih indah. Ye Guan tiba-tiba penasaran, yang lebih cantik. Yin Yan mengangguk.
Ada banyak sekali bintang di tempat itu, dan warnanya berbeda-beda, sangat indah. Ye Guan bertanya, "Di mana?" Yin Yan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sudah tidak ada lagi." Ye Guan tertegun, "Tidak ada lagi?" Yin Yan mengangguk, "Ya." Ye Guan bertanya, "Hancur?" Yin Yan mengangguk. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukan kamu yang menghancurkannya, kan?" Yin Yan menjilat manisan haunya dan berkata, "Tidak juga." Ye Guan tiba-tiba berkata dengan serius, "Yin Yan, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bisakah kamu memberitahuku?" Yin Yan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Pekerja." "Kamu Guan?" Yin Yan menghela nafas dalam-dalam dan menambahkan, "Saya telah bekerja sejak saya masih berakal sehat. Saya hanya mendapat libur 1 tahun setiap 100 tahun. Terlebih lagi, saya sering harus bekerja lembur." "Kamu Guan?" "Terima kasih kepada anjing Pak Ek." Teman buku 60.944.248. Teman buku 61.032.677. Teman buku 59.581.973. Teman buku 60.949.568. Angin dan Matahari. Pantat Keren. Teman buku 60.127.364. Teman buku 60.901.089 dan teman-teman lainnya atas penghargaan dan dukungannya. Terima kasih khusus kepada Tuan Ek atas hadiah anjingnya yang murah hati. Saya akan menambahkan pembaruan hari ini. Saudara laki-laki, bisakah saya mengubah nama saya? Babak 788, melakukan kejahatan, kerja paruh waktu. Ye Guan sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Yin Yan adalah tempat kerja. Dia tidak ragu dengan kata-kata Yin Yan, karena dia memiliki pemahaman tentang Yin Yan setelah berhubungan dengannya selama periode ini. Gadis ini tidak akan panik kebenaran. Ye Guan memandang Yin Yan dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah melelahkan bekerja?" Yin Yan buru-buru mengangguk dan berkata tanpa daya, "Saya sangat lelah dan bosan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mundurlah." Yin Yan sedikit ragu. Ye Guan bertanya, "Apa, majikanmu sulit diajak bicara?" Yin Yan mengangguk. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Bawa aku ke sana ketika waktunya tiba dan aku akan berbicara dengan majikanmu." Yin Yan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo." Setelah mengatakan itu, dia menarik Yin Yan dan berjalan menuju kejauhan. Ternyata ribuan kaki dari mereka, ada lautan, lautan bintang. Lautan ini ada di bawah langit berbintang, dengan banyak sekali bintang yang bersinar seperti langit berbintang yang menggantung terbalik. Di lautan banyak sekali laki-laki dan perempuan yang sedang berperahu. Setelah menyerahkan 2 sumber leluhur, Ye Guan berpikir dan naik perahu. Perahu itu tidak besar dan hanya bisa menampung 2 orang. Ye Guan tiba-tiba turun. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan memandangi bintang-bintang yang tak ada habisnya. Hatinya terasa damai tidak seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan perjalanan ke banyak alam semesta dan menemukan banyak pemandangan yang sangat indah. Namun dia jarang berhenti untuk melihat seperti yang dia lakukan hari ini. Sangat sibuk sepanjang waktu, pada saat ini, Yin Yan tiba-tiba duduk di sebelah Ye Guan. Dia menjilat manisan hao dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memandang Yin Yan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu punya mimpi?" Setelah memikirkannya sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Ye Guan tertegun, "Tidak." Yin Yan mengangguk, "Ya." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Yin Yan dengan lembut menjilat manisan haunya,
lalu berkata, "Kerja." Ye Guandao, bagaimana setelah bekerja? Seseorang berpikir, ayunkan di ayunan. Ye Guan tercengang. Yinian tiba-tiba melirik manisan hao di tangannya, lalu berkata, "Makan manisan hao." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yinian memandang Ye Guan, "Bagaimana denganmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Melampaui ayahku." Ada yang berpikir, apakah waktu dan ruang dalam tubuhmu diciptakan oleh ayahmu? Ye Guandao, bibiku yang membuatnya. Yinian menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata dengan serius, "Bibimu sangat kuat." Ye Guan tertawa, lalu berkata, "Benarkah?" Yinian sedikit mengangguk, "Ya." Ye Guan berkata dengan serius, "Satu pemikiran, kamu menyembunyikan kekuatanmu, kan?" Yinian perlahan berbaring di samping Ye Guan. Dia menatap langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Aku tidak pandai bertarung." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu harus belajar lebih banyak di masa depan, karena alam semesta ini sangat berbahaya." Yinian tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kamu bekerja denganku di masa depan?" Ye Guan tercengang. Yinian tersenyum dan berkata, "Oke." Ye Guan bercanda, "Oke, saya sangat senang memikirkan, benarkah?" Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu, aku bisa mencobanya denganmu. Lagi pula, orang lain bekerja untukku, dan aku belum bekerja untuk orang lain." Yinian tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu akan memasak untukku." "Kamu Guan?" Begitu saja. Mereka berdua berbaring di atas perahu dan membiarkan perahu itu melayang di kejauhan. Keduanya membicarakan segalanya. Tentu saja, biasanya Ye Guan yang berbicara. Ye Guan mengetahui bahwa Yinian sangat ingin tahu tentang banyak hal. Misalnya, bagaimana manisan hao dibuat? Contoh lainnya adalah mengapa kita harus berlatih. Dia seperti bayi yang penasaran. Pada akhirnya, Ye Guan memutuskan bahwa gadis kecil Yinian telah bekerja terlalu lama dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Sayang sekali, setelah sekian lama, Ye Guan mulai memanggang ikan untuk Yinian di atas kapal. Yinian menjilat manisan haunya, menatap ikan bakar emas itu, membuat mulutnya berair. Melihat Yinian, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Dia menyerahkan ikan bakar itu kepada Yinian, yang segera mengambilnya, lalu membungkus kembali manisan haunya, memasukkannya ke dalam kantong bambu kecil, dan kemudian mulai memakan ikannya. Karena separuh wajahnya ditutupi oleh rambutnya, sangat tidak nyaman baginya untuk makan. Ye Guan ingin mengingatkannya, tapi kemudian dia memikirkannya. Pasti ada alasan mengapa dia menutupi separuh wajahnya dengan rambutnya untuk waktu yang lama. Jika dia mengingatkannya, saya khawatir itu agak lancang. Ye Guan menarik kembali pikirannya, lalu mengeluarkan seekor ayam dari Naji. Setelah beberapa saat, dia terus memanggangnya untuk Yinian. Meski sudah tidak perlu makan lagi, ia tetap sering membawakan makanan tersebut karena jika bertemu Arya dan Xiao Bai, ia bisa membuatkannya untuk kedua leluhur kecil ini. Setelah beberapa saat, dia berpikir bahwa dia telah menghabiskan ikan bakar di tangannya, dan kemudian dia melihat ayam panggang di tangan Ye Guan. Matanya bersinar. Ye Guan tertawa, lalu mengambil tisu dan menyerahkannya pada Yinian. Yinian tersenyum tipis dan menyeka sudut mulutnya dengan lembut menggunakan tisu itu. Pada saat ini, Yinian tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Selusin kaki jauhnya di sebelah kanan mereka, ada sebuah perahu kecil mengambang di sana. Di atas perahu kecil itu, seorang pria dan seorang wanita sedang berpelukan dan berciuman dengan penuh gairah. Yinian berkedip lalu berkata, "Apa yang mereka lakukan?" "Kamu Guan?" Melihat Ye Guan tidak menjawab, dia menoleh ke arah Ye Guan dengan rasa ingin tahu di wajahnya.
Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, mereka sedang bermain. Yinian bertanya, untuk apa kamu bermain, kamu Guan? Xiaota tiba-tiba berkata, kamu melakukan kejahatan. Kamu Guan? Yinian tersenyum dan berkata, halo, Xiaota. Meskipun dia pernah tinggal di Xiaota sebelumnya, Xiaota belum pernah berbicara dengannya. Xiaota berkata, ya, ia juga memiliki kesan yang baik terhadap Yinian, seorang gadis otaku, dan tidak memiliki niat buruk. Pada saat ini, Ye Guan dan Yinian tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kanan pada saat yang sama, dan melihat tangan pria itu mulai tidak dapat diandalkan meraba-raba ke atas dan ke bawah, dan nafas mereka berdua mulai terasa sedikit menjadi cemas. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah peradaban Shuro ini begitu terbuka? Yinian memandang pria dan wanita itu dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Melihat pria dan wanita itu semakin bergairah, Ye Guan segera menahan pikirannya, lalu gemetar dan menghilang bersamanya. Di pantai, satu pikiran memenuhi mata dengan rasa ingin tahu. Ye Guan tertawa, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Yinian dan berbalik untuk pergi. Begitu keduanya meninggalkan aula, Ye Guan tidak tahu apa yang dia rasakan. Muridnya tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat niat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, ruang dan waktu di mana dia berada tiba-tiba dilarang. Dalam sekejap, Ye Guan dan keduanya menghilang secara langsung bersama dengan ruang dan waktu. Suku Taya, di aula, lelaki tua berpakaian karung berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tai Atian di depannya, klan Xuan telah mengambil tindakan. Tai Atian tidak berbicara, tapi perlahan berjalan ke pintu aula utama. Orang tua berpakaian karung itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kita akan mengambil tindakan? Tai Atian dengan tenang berkata, alasan, lelaki tua berpakaian karung itu terdiam. Alasan, klan Xuan dapat mengambil tindakan terhadap Ye Guan, tetapi klan Taya tidak dapat mengambil tindakan terhadap klan Xuan sesuka hati. Menyerang klan Xuan tanpa alasan dan bersikap tidak rasional saat ini pasti akan membuat jijik masyarakat peradaban Shuro. Perlu Anda ketahui bahwa walaupun terdapat pergulatan internal dalam peradaban Shuro, namun dalam menghadapi pihak luar harus konsisten dengan dunia luar. Persatuan ini juga yang menjadi alasan mengapa peradaban Shuro bisa begitu kuat. Tai Atian tiba-tiba berkata, sudahkah Anda memberitahu Maha Guru? Orang tua berpakaian karung berkata dengan sungguh-sungguh, cendekiawan tertinggi berada di area terlarang dan kita tidak bisa masuk. Terlebih lagi, ada orang-orang kuat dari klan Xuan yang menjaga di sana. Jelas, mereka takut seseorang akan memberitahu cendekiawan tertinggi. Tai Atian berkata, temukan cara untuk memberitahu cendekiawan tertinggi. Klan Xuannya telah merancang untuk menjebak klan Taya kita, jadi tentu saja kita tidak bisa membuat mereka merasa nyaman. Orang tua berpakaian karung itu tiba-tiba berkata, jika pemuda itu dibunuh. Tai Atian perlahan menutup matanya, kalau begitu, itu tidak masuk akal. Orang tua berpakaian karung itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dalam kehampaan misterius di suatu tempat, wajah Ye Guan muram seperti air. Dia dan Yinian dibawa secara paksa ke sini oleh seseorang yang menggunakan kekuatan magis tertinggi. Yinian melirik kabut di kejauhan, lalu terus menjilat manisan haunya. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari kabut di kejauhan. Pria itu berpakaian putih dan tampak mengesankan, dengan senyum tipis di wajahnya. Pria itu memandang Ye Guan, tersenyum dan berkata, perkenalkan dirimu, Xuan Ming. Klan Xuan,
Ye Guan berkata dengan tenang, apakah ada yang salah? Suan Ming tersenyum dan berkata, agak menarik berada dalam bahaya besar, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju Ye Guan. Sejauh yang saya tahu, Anda memiliki harta karun dari peradaban kosmik tingkat keempat, kan? Ye Guan tersenyum dan berkata, jadi itu sebabnya aku datang ke sini. Suan Ming memandang Ye Guan dan tersenyum, ada banyak cara untuk mati. Jika kamu menyerahkannya secara sukarela, aku bisa membiarkanmu memilih cara mati untuk dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, kamu mengulur waktu. Mata Suan Ming sedikit menyipit, dan Ye Guan berkata lagi, apakah kamu menunggu seseorang? Suan Ming tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Kamu memandang Suan Ming, penghalang waktu dan ruang di sini terus menguat, yang berarti kamu tidak yakin untuk membunuhku. Jadi kamu mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Haha, Suan Ming tertawa terbahak-bahak. Harus kukatakan, aku sedikit meremehkanmu. Dia memang menunda waktu. Alasan penundaan waktu adalah, seperti yang dikatakan Ye Guan. Dia tidak yakin untuk membunuh Ye Guan karena Ye Guan memiliki harta karun dari peradaban 4 dimensi alam semesta. Sejak awal, dia tidak pernah meremehkan Ye Guan. Dia tahu betul bahwa meremehkan musuh adalah tindakan yang sangat bodoh. Oleh karena itu, dia menunggu kedatangan leluhur klan Suan. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk menunda? Suan Ming tersenyum dan berkata, kenapa? Ye Guan menjentikkan pakaiannya, lalu berkata dengan tenang, karena aku juga mengulur waktu. Suan Ming tertegun. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan rambut di tubuhnya berdiri saat ini, karena pedang muncul di depannya tanpa suara. Tunda pedang, dan itu adalah pedang King Suan. Suan Ming bereaksi dengan cepat. Saat pedang itu muncul, dia beruntung. Perisai cahaya pelindung menyelimuti dirinya. Tetapi pedang itu langsung menembus perisai cahaya pelindung. Tertawa, pedang King Suan menembus tepat di antara alis Suan Ming dan menjepitnya di tempatnya. Mata Suan Ming membelalak dan dia tetap di tempatnya. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari kedalaman kehampaan, dan pada saat yang sama, suara kuno perlahan datang. Jika kamu membunuhnya, aku pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. Bersambung.